Yang terhormat Pak Johannes, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek machine learning kami yaitu Wine Quality Classification, yaitu sebuah sistem untuk memprediksi kualitas wine secara otomatis. Next. Penilaian kualitas wine biasanya dilakukan oleh ahli melalui uji rasa, namun metode ini cenderung subjektif, memakan waktu, dan cukup mahal. Karena itu, kami ingin mengetahui apakah kualitas wine ini bisa diprediksi secara objektif hanya dari data fisiko-kimia, sehingga proses quality control menjadi lebih cepat dan juga konsisten. Kami menggunakan dataset wine quality dari UCI repository yang berisi 6.497 sampel dengan 11 fitur fisiko-kimia seperti alkohol, keasaman, dan densitas. Targetnya itu diubah menjadi dua kelas, good untuk skor 7 ke atas dan bad untuk skor di bawah 7. Dari EDA, kami menemukan dua hal penting. Pertama, data itu tidak seimbang, sekitar 80% bad dan 20% good, sehingga akurasi tidak cukup, jadi kita hanya fokus ke F1 score dan juga ROC-AOC. Kedua, alkohol memiliki korelasi positif paling kuat terhadap kualitas, sedangkan densitas dan volatile acidity menunjukkan korelasi negatif. Secara formal, project ini merupakan supervised binary classification, inputnya 11 fitur yang telah melalui scaling, sedangkan outputnya itu prediksi kelas good atau bad beserta probabilitasnya. Kami membandingkan 5 model machine learning klasik, yaitu logistic regression, decision tree, random forest, gradient boosting, dan XGBoost. Logistic regression digunakan sebagai baseline, sementara model lainnya dipilih untuk membandingkan pendekatan tree dan ensemble yang umumnya memiliki performa yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke training setup. Di training setup ini kita bagi datanya jadi 80-20 dan menggunakan subfield. Jadi posisi good dan bad-nya tetap seimbang di kedua sisi. Kami juga pakai standard scale random state supaya hasilnya bisa direproduksi dan hyperparameter kami diatur langsung lewat aplikasi. Lanjut. Oke, ini hasil evaluasinya. Kalau kita bisa lihat, yang paling bagus adalah random forest, yang dimana akurasi 87, F1 score 60, terus sama AUC-nya 90. Kalau kita bisa lihat, recall juga mayoritas recall-nya di atas 82. Ini agak menyesatkan karena efek kelasnya mayoritas. Jadi, lanjut aja. Oke, dan di quotient matrix, dari sini kita bisa lihat bahwa quotient matrix modelnya sangat baik mengenai point bad. Tapi, kalau di recall untuk good masih sangat rendah, karena dampaknya ketidakseimbangan data. Dan kita juga bisa lihat dari fitur importance, aqua tuh jadi faktor paling menentukan, diikuti sama densitas dan velocity acid. Di deployment, kami mendeploy aplikasinya jadi aplikasi web menggunakan Streamlit. Kami juga kodenya kita deploy di GitHub dan juga bisa diakses lewat link publik. Alurnya tuh kurang lebih data dimasukin, datanya di scaling, masuk ke model, terus model mengeluarkan prediksi good atau bad-nya. Salatasinya di bawah 100 yaitu 0,018. Lanjut kok. Oke, ini untuk tampilan aplikasinya, ini homepage-nya, dia page-nya yang interaktif, lanjut training modelnya, sama prediksi demo untuk mau coba modelnya. Sekarang kita masuk ke bagian rancangan uji penggunanya. Seperti yang diminta, kita udah melakukan 5 user testing secara nyata di luar anggota tim kami. Latar belakangnya kita bisa ambil dari rentang usia dari 25 tahun sampai 35 tahun ke atas, latar belakang IT atau non-IT, familiar dengan machine learning atau bukan, dan familiar dengan WAN atau tidak. Skenario-nya ya tentu bisa menggunakan Explore EDA, menjalankan pre-processing, latih semua model, dan lakukan prediksi WAN-nya. Instrumennya sih mungkin kita pakai Google Form agar paling mudah aja. Kemudian di sini ada data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif bersifat skala dan kualitatif bersifat pertanyaan terbuka. Kemudian untuk tabelnya sendiri di sini ada 5 user seperti dilihat ada tertera di layar. Kita bagi data kuantitatif menjadi dua sifat data, yaitu berdasarkan usability dan usefulness. Kemudian di sebelah kanannya ada catatan dari jawaban pertanyaan kualitatifnya. Kemudian kita bahas pembahasannya. Di sini performa modelnya tadi yang seperti dijelaskan bahwa Random Forest sudah menghasilkan model yang terbaik, dan alcohol density dan volatile acidity-nya fitur importance yang paling berpengaruh di setiap modelnya. Untuk penanganan imbalance sendiri, default ARP-nya menggunakan undersample yang dibagi ke 50-50 sehingga recall good-nya naik secara drastis.
Selain itu juga menyediakan mitigasi dengan mengatasi imbalance data dengan class weight sama dengan balance. Konsekuensinya tentu adalah data mayoritas dari class bed itu dibuang atau hilang. Kemudian untuk temuan user testingnya sendiri, hasil ujinya usability-nya mendapatkan rata-rata 3,8 dari 5, usefulness-nya 4,2 dari 5. Yang paling disukai adalah UI modernnya, visualisasi ada, dan serta manfaat dari aplikasi itu sendiri. Untuk hubungannya sendiri, ya tentu prioritas perbaikannya ada di tooltip bagi mereka yang mungkin belum terlalu biasa menggunakan machine learning. Untuk keterbatasannya, datasetnya hanya dari Wayne Vinhover, dia yang dari Portugal, sehingga belum terlalu akurat jika menggunakan jenis-jenis wine lain. Label kualitasnya berdasarkan tentu masih ada pengaruh dari sensorik ahli. Kemudian belum ada faktor-faktor seperti harga, preferensi konsumen, dan lainnya, dan uji penggunanya masih bersifat 5 orang saja. Dan kesimpulan dan feature work kami, untuk kesimpulan kami berhasil menciptakan pipeline ML end-to-end dan berhasil mendeploynya. Random Forest merupakan hasil yang terbaik dari semua model, dan kami berhasil juga syarat deployment-nya berhasil dipenuhi, yaitu di bawah 100 millisecond. Kemudian untuk feature work sendiri sih kami mengharapkan ada oversampling untuk memberikan undersampling selain yang kami punya sekarang, tambah jenis data wine yang baru sehingga bisa lebih akurat, dan model regresinya bukan hanya sekedar binner aja. Kita langsung lanjut aja ke bagian demonya. Nah, yang pertama itu paling atas ada tertera untuk judul proyek kami, kemudian ada fitur ekspor data, ada understand dataset, train model, dan juga classifying wine. Nah, di bawahnya ada problem statement, tujuan, pendekatan, dan di sebelah kanan ada deskripsi dari dataset secara singkat gitu. Bisa lanjut ke untuk page EDA. Nah, di sini ada deskripsi dari fitur yang digunakan, ada 11 fitur. Kemudian yang kedua ada distribusi dari kelasnya, apakah balance atau tidak, dan juga quality dari score distributionnya. Kemudian lanjut ke 3 ada histogram generator, dari bisa pilih dari 11 fitur yang kami gunakan. Kemudian lanjut ke correlation heat map yang menunjukkan korelasi antar fitur, semakin mendekati satu semakin baik. Kemudian ada box plot generator, sama juga bisa pilih 11 fitur untuk melihat apakah terdapat outlier di data yang digunakan. Kemudian ada scatter plot generator, bisa pilih modenya single pair atau show off versus alcohol, dan juga bisa atur x-axis dan juga y-axisnya. Untuk description page, ini ada dataset overview, kemudian feature dictionary, penjelasan untuk fiturnya, kemudian raw data preview, kemudian ada data shape info dengan no missing value, dan juga classification workflow-nya, modelnya apa, metriknya apa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian data preprocessing-nya. Di bagian pertamanya ada raw data Fiore. Di sini berfungsi untuk agar sekiranya user sebelum melakukan preprocessing bisa mengetahui data mana yang harus di processing. Kemudian kebetulan missing value-nya dari datanya adalah 0. Class balance check-nya di sini kebetulan data yang kita ambil itu imbalance, 20% itu good dan 80% bad, sehingga kita bisa melakukan melakukan undersampling agar sekiranya data bisa lebih sesuai atau seimbang. Di sini kita pilih yang paling simpel aja dan kita nggak perlu outlier handlingnya, dan didapatkan hasil seperti ini. Kita langsung lanjut ke bagian train your model. Di sini kita juga menyiapkan 5 model yang bisa dipilih. Karena kebetulan Random Forest merupakan model yang terbaik, kita pilih aja. Di sini kita boleh centang juga untuk agar sekiranya data makin lebih seimbang lagi. Di sini ada hint-nya. Kemudian kita langsung train model aja. Dan di sini didapatkan F1 score 0,8160 atau 81%. Jadi di sini perbedaannya lumayan jauh ya. Jika kita nggak melakukan undersampling, datanya kan sangat imbalance, sehingga F1 score-nya bisa anjlok sampai 60%. Oke, sekarang kita masuk ke page prediction demo. Di page demo yang awal-awal kita dikasih tahu bahwa model apa yang kita gunakan, sama review singkat kayak akurasi, precision, dan lainnya. Terus kita juga ada parameter guide yang dimana akan memberitahu kalian
eh, masing-masing parameter kita tuh apa. Kayak contoh flexibility itu sama tetap, terus sama nilainya apa dan lain-lainnya. Terus di bawah ada tempat masuk-masukin data dan kita coba aja dulu pakai data default. Oke, kita menggunakan data default. Data default menyatakan bahwa quality wine-nya itu bad dikarenakan seperti yang di DPWT jelaskan bahwa alkohol, density dan asid tersebut sangat pengaruh buat ini. Sekarang kita coba main-mainin, kita lihat dan langsung kelihatan, langsung jadi berubah good akibat alkohol dan density kita guna main-main kan. Nah, kita di detail itu cuma review singkat lagi. Sekarang kita masuk ke feature importance. Oke, sekarang kita masuk di feature importance. Di feature importance, kita pertama bisa pilih select model dari 4 model yang kita gunakan. Terus di sini ada graph menunjukkan yang tertinggi ke rendah. Terus kita langsung ke bawah aja kok. Nah, ini langsung memberikan tabel langsung antar 4 model yang kita gunakan. Jadi kita bisa lihat bahwa alkohol sangat ya alkohol di bawah. Nah, kalau alkohol sangat mempengaruhi di semua model tersebut. Terus ada juga kayak tadi density, terus volatile acidity yang juga mempengaruhi model-model lain. Tapi ya kita bisa lihat di insight di sini. Di random forest ada 3 hal yang paling penting: alkohol, density, sama fatty acid. Jika kita ganti modelnya, um, insight-nya pun juga bakal diganti. Dengan itu aja dari kami. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata.